Makan siang, makan malam. Beli lauknya 5 ribuan. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Halo semua, perkenalkan nama saya Salma Dara Puspita, XR IPB 58. Insya Allah, saya akan memandu jalannya kegiatan kajian seputar ekonomi syariah yang kelima dengan tema kontribusi ekonomi syariah menghadapi resesi 2023. Untuk menambah keberkahan dari kegiatan kita pagi ini, marilah kita dengarkan tilawah yang akan dipimpin oleh Rizky, XR IPB 58. Kepada Rizky, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan surah Yusuf ayat 47 sampai dengan 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'u sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kuluna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughafun wa fihi ya'sirun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke MC. Alhamdulillah, terima kasih kepada Rizky yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi kegiatan kali ini. Menurut Asian Development Outlook atau ADO tahun 2022 update, Asian Development Bank merevisi proyeksi pertumbuhan menjadi turun untuk tahun 2023 menjadi 5% dari 5,2%. Begitu juga proyeksi kondisi Asia yang juga turun secara agregat. Penurunan proyeksi tersebut dikarenakan oleh ekonomi global yang melambat, dampak dari invasi Rusia yang berlarut-larut ke Ukraina, pengetatan moneter yang lebih agresif di negara maju, dan sebab dari kebijakan zero COVID di Cina. Bayang-bayang resesi ekonomi dunia menghantui berbagai negara, termasuk Indonesia. Pasalnya, resesi tidak hanya berpengaruh bagi negara saja, tapi masyarakat pun terkena dampaknya. Salah satunya yaitu berdampak bagi pendapatan masyarakat yang menurun akibat pemutusan hubungan kerja. Dengan diangkatnya tema ini, yaitu kontribusi ekonomi syariah menghadapi resesi 2023, diharapkan peserta mampu menggali lebih dalam bagaimana kontribusi ekonomi Islam menopang perekonomian Indonesia, khususnya di masa resesi. Tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan siapa sih yang akan menyampaikan materi kali ini. Beliau adalah Kak Muhammad Sifaudin, mahasiswa aktif Perbankan Syariah Yain Salatiga dan Duta Literasi FUSEI tahun 2022. Sederet prestasi juga pengalaman yang sudah diraih oleh Kak Sifaudin, diantaranya Best Academic Paper Tim Temu Ilmiah Nasional atau TEMILNAS, Universitas Islam Indonesia tahun 2022, lalu ada Juara Harapan 3, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Temu Ilmiah Regional atau TEMILREG, Institut Pesantren Matoliful Falah Pati tahun 2022. Lalu juga Pak Sifaudin ternyata ini seorang mahasiswa berprestasi Yain Salatiga tahun 2021. Banyak banget nih prestasi dan pengalamannya. Langsung saja kita panggil. Assalamualaikum Kak Muhammad Sifaudin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Salma. Ya, Kak. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, Kak. Gimana nih kabarnya, Kak? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oh, jelas banget, Kak. Ya Allah, Oke, Masya Allah. alhamdulillah. Alhamdulillah untuk kabarnya saat ini baik, cukup baik. Alhamdulillah. Saya manggilnya Kak Siva berarti ya? Siva aja, karena saya masih semester 5 soalnya. Oke, Kak. Untuk mempersingkat waktu, bagaimana kalau kita... sebentar, Kakak lagi sibuk apa nih, Kak, sebelumnya? Untuk sekarang ini sih, karena seperti yang viral di media sosial, bahwasanya untuk mahasiswa semester 5 ini lagi sibuk-sibuknya, pusing-pusingnya untuk memikirkan tugas, sekarang lagi juga sedang mendekati UTS, dan sebentar lagi juga di KSI saya, KSI Win Salatiga juga mendekati masa purna. Itu kan. Itulah kesibukan sederetnya. Alhamdulillah, semangat ya terus, Kak. Kalau di IPB sih udah selesai UTS, udah minggu ke-9. Lalu untuk mempersingkat waktu, bagaimana langsung kalau kita masuk ke materi saja, Kak? Baik, siap. Baik, untuk hadirin dipersilahkan cari posisi yang paling enak, jangan tidur ya, disiapkan alat tulis untuk mencatat, dan siapkan pertanyaan terbaik kalian. Waktu dan layar dipersilahkan untuk Kak Siva. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Umum KSI ataupun Syariah Economic Student Club IPB, dan tak lupa kepada teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, perkenankanlah pada kesempatan kali ini, saya pribadi, Muhammad Sifaudin, sebagai Duta Literasi Ekonomi Syariah tahun 2022, di sini saya sedikit informasi bahwasanya seharusnya yang menjadi pemateri pada pagi hari ini itu merupakan Pres Syauqi Al-Ghifari, namun karena kesibukan beliau, beliau masih belum bisa untuk menemani kita bersama dalam tema kajian kita yang sangat luar biasa, yaitu adalah kontribusi ekonomi syariah menghadapi resesi 2023. Nah, itu digantikan oleh saya gitu. Nah, berbicara tentang kontribusi ekonomi syariah dalam menghadapi resesi 2023, seperti yang dijelaskan ataupun telah di-overview oleh moderator kita pada pagi hari ini, tentu Indonesia tidak terlalu terdampak secara signifikan karena tadi seperti yang dijelaskan bahwasanya dari proyeksi yang seharusnya 5,2%, Indonesia itu hanya direvisi hanya menjadi 5%. 0,2% tentu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kondisi masyarakat secara langsung ataupun sektor real, tapi itu akan berpengaruh pada sektor non real daripada Indonesia sendiri. Oke. Next, material point. Oke, ada beberapa tuntutan yang kemudian ada dalam term of reference yang kemudian diajukan oleh SESC IPB, yaitu ada 6 point, material point. Yang pertama itu nanti kita akan membahas tentang kondisi ekonomi dunia terkini. Kemudian yang kedua, ada dampak resesi bagi dunia dan masyarakat. Kemudian ketiga, ada kontribusi sosial Islamic Finance ISWAF dalam menghadapi resesi. Keempat, kontribusi Islamic Finance, lembaga keuangan syariah, bank and non-bank, dalam menghadapi resesi. Kemudian kelima, ada kontribusi halal industries dalam menghadapi resesi. Dan yang terakhir, ada tips and trick bagi masyarakat dalam menghadapi resesi. Sebuah material point yang cukup kompleks ketika kemudian kita telaah secara satu persatu nanti. Semoga dalam kurun waktu 1 jam ke depan, saya mampu untuk menjelaskan secara baik dan lancar, sehingga memang tujuan daripada indikator poin material yang ada pada tema kajian kita pada pagi hari ini mampu tersampaikan kepada para peserta kajian dengan baik, sehingga kalian semua bisa paham gitu kan. Next. Oke, kondisi ekonomi dunia terkini. Oke, akan menjadi suatu pertanyaan yang mendasar ketika kita kemudian membahas tentang kondisi ekonomi dunia terkini yang saat ini sedang mengalami kondisi yang sangat kompleks sekali permasalahannya. Oke, pertanyaan mendasar adalah what is the current state of the world economy? Ini menjadi suatu pertanyaan yang sangat mendasar, teman-teman. Pertanyaan yang seharusnya kita sebagai pelaku ekonomi
kita pertanyakan setiap hari. Karena apa? Karena kondisi dunia di setiap harinya selalu mengalami perubahan yang sangat kompleks. Banyak sekali permasalahan yang kemudian dihadapi, sehingga itu berpengaruh kepada setiap sektor-sektor, entah itu ekonomi, sosial, politik, geopolitik, dan lain sebagainya. Next. Oke, ada suatu prediction resesi ekonomi global yang sangat menarik dari ketiga pakar dunia ataupun tiga tokoh dunia. Yaitu yang pertama ada dari presiden kita, yaitu Presiden Joko Widodo. Beliau mengatakan ataupun beliau mengatakan suatu statement dalam CNBC yang saya kutip dari CNBC.com. Beliau mengatakan bahwasanya dunia sekarang ini pada posisi yang tidak gampang dan betul-betul sulit, di mana tahun ke depan akan lebih gelap. Di mana tahun ke depan itu adalah tahun 2023 yang menjadi suatu prediksi, entah itu pakar ekonomi, entah itu lembaga yang memang memiliki otoritas pada sektor ekonomi, itu memiliki prediksi yang sangat-sangat buruk terhadap tahun 2023. Kenapa? Karena beberapa permasalahan seperti konflik Rusia-Ukraina, kemudian pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID yang juga masih belum selesai, itu menjadi suatu masalah-masalah yang kemudian masih kita usahakan ataupun diusahakan oleh pemerintah untuk cepat pulih, untuk cepat membaik, dan lain sebagainya. Namun, daripada permasalahan itu, ada dua angin segar daripada statement yang pertama ada dari Bu Sri Mulyani. Beliau mengatakan bahwasanya berorientasi optimis, tetapi tetap waspada. Karena apa? Karena di tengah ancaman resesi yang berpotensi terjadi pada tahun depan, beliau mengatakan bahwa optimisme Indonesia dalam menghadapi resesi di tahun 2023 menjadi suatu keharusan. Namun, sikap optimis tersebut juga harus dibarengi dengan kewaspadaan, bahwasanya kita juga tidak boleh lengah. Karena apa? Karena waspada itu adalah satu langkah yang baik ataupun satu langkah yang tepat daripada kita mengambil resiko dengan kita tidak melakukan persiapan dalam menghadapi resesi tahun 2023. Kemudian juga ada statement yang kemudian memberikan angin segar kepada Indonesia dari Bapak Syatib Besari. Beliau merupakan mantan Menteri Keuangan. Beliau mengatakan bahwasanya ada suatu pertanyaan waktu itu, apakah ekonomi Indonesia akan mengalami resesi? Menurut beliau, menurut saya tidak. Yang terjadi adalah perlambatan ekonomi pada jalur perdagangan dan keuangan, yaitu pada sektor real dan juga non-real. Tentu ini mungkin tidak akan terlalu berdampak kepada masyarakat, namun masyarakat juga tidak boleh lengah, apalagi masyarakat kalangan atas yang kemudian mereka memiliki aset-aset di sektor real maupun non-real, mereka juga harus mampu untuk memiliki langkah kewaspadaan yang positif sehingga aset-aset mereka tidak akan hilang. Dan juga bagi masyarakat kalangan bawah, tentu mereka juga harus mempersiapkan bahwasanya yang paling terdampak daripada resesi 2023 ini ketika kemudian Indonesia nanti memiliki terdampak terhadap suatu hal yang besar, masyarakat kalangan bawah juga akan mengalami suatu hal yang sangat-sangat buruk gitu. Next. Oke, point of kondisi ekonomi global. Ada beberapa poin yang kemudian mempengaruhi kondisi ekonomi global. Yang di sini saya merumuskan ada 5 poin dasar daripada kenapa kemudian kondisi ekonomi global ini semakin memburuk, atau bahkan diprediksikan ekonomi global pada tahun 2023 akan mengalami suatu resesi. Oke, yang pertama adalah pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi COVID membuat sistem ekonomi tidak bekerja secara maksimal. Dapat digarisbawahi teman-teman bahwasanya poin pertama ini menunjukkan bahwasanya terjadi shutdown, terjadi pemberhentian, terjadi stagnasi daripada sektor ekonomi sendiri yang bahkan tidak perlu saya bicara secara gamblang ataupun secara menyeluruh, teman-teman pasti sudah merasakan bahwasanya pandemi COVID-19 sangat berdampak pada sektor ekonomi, bahkan sektor real ekonomi seperti UMKM yang tidak dapat berjualan, kemudian bank yang tidak dapat menerima kredit daripada nasabah dan lain sebagainya. Sektor-sektor tersebut mengalami shutdown yang bahkan terjadi selama kurang lebih 8 kuartal gitu kan. Itu menjadi suatu hal yang sangat mengerikan, dan bahkan pandemi COVID-19 ini pada masa sekarang juga masih mengalami suatu proses pemulihan gitu. Kemudian daripada pandemi COVID-19 ini menyebabkan shutdown, stagnasi, tidak adanya proses ekonomi yang mana seharusnya kita pahami bahwasanya ekonomi itu dapat berjalan bukan karena ada uang, tapi karena ada peredaran uang atau perputaran uang, ada supply and demand. Nah,
ketika supply and demand ini tidak berjalan secara maksimal, secara semestinya, pasti akan terjadi yang namanya inflation and tightening. Yang mana pada poin 2, inflation and tightening ini, yang pertama, inflation, peredaran uang terlalu banyak dan harga-harga semua naik. Kenapa kemudian saya ada poin peredaran uang yang terlalu banyak? Ada suatu artikel yang mana pada pandemi COVID-19, US sebagai pelaku ekonomi terbesar di dunia, dalam menghadapi pandemi COVID-19, mereka itu dalam memutar roda ekonominya negara Amerika Serikat, mereka menyalurkan uang dengan cara kepada masyarakat dengan cara mencetak uang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dan itu menyebabkan peredaran uang itu terlalu banyak. Namun permintaan dari masyarakat itu tidak ada. Karena apa? Karena proses ekonomi ataupun aktivitas ekonomi itu tidak ada. Tapi peredaran uang yang dari pemerintah kepada masyarakat itu terus-menerus. Yang kalau mungkin di Indonesia itu dinamakan subsidi, tapi kalau di Amerika Serikat nggak tahu namanya apa. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, sehingga peredaran uang yang terlalu banyak yang diterima oleh masyarakat itu dialokasikan ataupun diterima oleh masyarakat itu dalam bentuk maksudnya diolah dalam bentuk aset-aset, dan sehingga aset-aset tersebut menyebabkan harga-harga semua barang itu naik. Karena apa? Karena semakin kecil produktivitas daripada suatu barang, tapi kemudian peredaran uang yang seharusnya dibelikan kepada suatu kebutuhan-kebutuhan pokok, tapi itu dialihkan ke dalam suatu aset-aset yang kemudian itu berada pada kebutuhan yang tidak pokok oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, itu mengakibatkan inflasi besar-besaran di Amerika. Kemudian tightening, di mana ketika terjadinya inflasi, tentu bank sebagai lembaga keuangan itu pasti akan menaikkan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga ini tentu digunakan oleh bank untuk mempressure daripada peredaran uang itu sendiri dan juga untuk meningkatkan proses kegiatan ekonomi, begitu. Kemudian setelah daripada konflik atau masalah daripada pandemi COVID-19 ini belum selesai, telah terjadi konflik lain, yaitu adalah perang, di mana invasi Rusia terhadap Ukraina menjadi pemicu krisis energi dan juga pangan negara US dan juga Eropa, yang mana kita ketahui US sebagai negara pemuncak pelaku ekonomi dunia dan juga Eropa sebagai negara pemuncak daripada negara yang kemudian memberikan teknologi-teknologi bagi sebagian besar negara di dunia, terutama negara berkembang. Nah, konflik Rusia dan Ukraina ini tidak hanya berfokus pada minyak, tapi juga pangan. Kenapa? Karena Ukraina menjadi penyedia bahan baku gandum yang salah satunya itu terbesar di dunia. Nah, ketika Ukraina ini mendapat invasi dari negara Rusia, tentu Ukraina tidak mampu untuk melaksanakan impor mereka ke luar negeri dalam kapasitas mereka menjadi negara penyedia gandum, yang mana gandum ini menjadi makanan pokok daripada negara-negara Eropa. Kemudian minyak ini juga menjadi suatu masalah. Kenapa? Karena ketika Rusia menginvasi Ukraina, tentu negara-negara yang kemudian menjadi mitra daripada Rusia terhadap minyak itu memberikan suatu hukuman terhadap Rusia, yang mana mereka sangat kecewa bahwasanya Rusia dengan secara gamblang, dengan secara langsung itu menginvasi Ukraina, yang menyebabkan negara Ukraina ini sangat kacau negaranya, dan juga Ukraina ini juga digadang-gadang bahwasanya dia akan mengikuti apa yang namanya, kok lupa saya, pokoknya itu, mohon maaf lupa. Nah, itu menjadi suatu konflik yang sangat kompleks ketika pandemi COVID belum selesai, kemudian peperangan dimulai kepada Rusia yang menyebabkan krisis energi di Eropa dan US, dan juga krisis pangan di Eropa. Kemudian
dilanjut daripada poin keempat, yaitu implikasi global terhadap US dan Eropa. Krisis energi yang kemudian terjadi di Eropa akan berdampak terhadap dunia. Kenapa? Karena Eropa, terutama negara Jerman, sebagai negara paling maju terhadap teknologi yang kemudian mampu untuk menyediakan teknologi-teknologi canggih terhadap industri-industri di negara berkembang, di negara maju, itu terhenti untuk memproduksi. Kenapa? Karena tidak ada pasokan energi, yang mana minyak ini di Eropa itu menjadi suatu komoditi yang digunakan untuk yang pertama membangkitkan listrik, dan juga yang kedua adalah sebagai bahan bakar teknologi itu sendiri, mesin. Nah, stop ataupun berhentinya pasokan minyak daripada Rusia ini memicu bahwasanya industri di Eropa mengalami suatu stagnasi, yaitu mengalami suatu shutdown juga, dan itu sangat berdampak pada entah itu perusahaan-perusahaan dan juga kebutuhan-kebutuhan daripada teknologi dari negara-negara yang kemudian menjadi mitra dari Eropa. Kemudian daripada itu, sebagai mungkin teman-teman menanyakan kenapa Cina tidak berpengaruh, kenapa Cina di sini tidak disinggung. Cina sebagai sebagai negara manufaktur terbesar di dunia juga terpengaruh, teman-teman. Tapi kemudian pangsa pasar daripada Eropa dan Cina itu berbeda. Ketika Eropa kemudian berhenti karena minyak dari Rusia itu tidak bisa tersalurkan, Cina tetap berproduksi, tapi yang menjadi kendala dari mereka yaitu adalah pandemi COVID-19. Mereka masih berkutat pada masalah pandemi COVID-19, sehingga tidak bisa dikatakan bahwasanya Cina tidak terlalu berdampak terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Kemudian kembali ke Cina lagi, di poin kelima, yaitulah the housing crash, di mana if the housing market crash, what will be happen? Ketika kemudian terjadi masalah properti, di mana ada sebuah kasus di Cina, di mana salah satu pengusaha properti terbesar itu mengalami suatu kebangkrutan, di mana mereka memiliki hutang lebih daripada 300 miliar dolar, dan daripada hutang tersebut mereka menggunakan skema Ponzi, yaitu skema penipuan, di mana mereka melakukan membuka investasi di pasar modal, uang-uang daripada investor itu untuk menutup hutang-hutang mereka di Bank Dunia. Ini menjadi salah satu konflik yang sangat besar. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, bahwasanya Cina merupakan pelaku manufaktur terbesar di dunia. Ketika industri manufaktur mereka mengalami crash yang sangat besar, bahkan pelaku terbesar daripada manufaktur itu mengalami suatu masalah, tentu itu akan berdampak ke seluruh dunia. Karena pangsa pasar daripada Cina adalah negara-negara berkembang, dan salah satunya adalah Indonesia. Itu menjadi suatu masalah kompleks daripada pandemi COVID, kemudian peperangan Rusia-Ukraina, dan juga the housing crash daripada pengusaha manufaktur di Cina. Next, mungkin. Oke, Global Economy Recession 2023. Mengutip bisnis.com, resesi adalah kondisi di mana ekonomi suatu negara sedang memburuk. Hal itu terlihat daripada produk domestik bruto yang negatif, pengangguran meningkat, hingga sektor real ekonomi bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Berbicara tentang PDB, di Indonesia, PDB itu masih positif, teman-teman, belum negatif. Bahkan ketika pandemi COVID-19, PDB di Indonesia itu tidak negatif, masih positif. Kemudian ketika konflik Rusia dan Ukraina yang menyebabkan kemudian perusahaan-perusahaan mengalami kenaikan ataupun mengalami suatu masalah, di situ proyeksi daripada PDB Indonesia masih positif, dan itu mampu dibuktikan oleh pemerintah dengan beberapa cara yang mungkin cukup cerdas. Yang pertama adalah pemerintah menaikkan pajak. Pajak ini tidak hanya berlaku pada mungkin pajak terbesar rokok, kemudian pajak masyarakat dan lain sebagainya, tapi pajak terhadap daerah-daerah di mana pemerintah itu mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk mari bersama-sama kita mendiskusikan bagaimana kemudian kondisi yang buruk ini terhadap entah itu pandemi COVID, pemulihan pandemi COVID, kemudian dibarengi dengan
ditambah dengan perangan Rusia Ukraina, Indonesia tidak terlalu buruk kondisi ekonominya ataupun terlalu terpengaruh. Nah, salah satu cara yang kemudian dilakukan pemerintah adalah menaikkan pajak, entah itu pajak minuman manis, kemudian pajak terhadap restoran-restoran dan lain sebagainya, sehingga otonomi daerah di beberapa daerah, pemimpin-pemimpin daerah itu tidak terlalu tergantung terhadap APBN yang disediakan oleh pemerintah. Walaupun seperti kita ketahui bahwasanya subsidi BBM itu telah merenggut lebih dari 600 miliar daripada APBN, sehingga APBN itu membengkak, tapi hal tersebut tidak terlalu memperburuk kondisi APBN di Indonesia. Kenapa? Karena strategi pajak yang kemudian dilakukan oleh pemerintah itu cukup berhasil dalam menanggulangi yang namanya dampak daripada kenaikan harga BBM. Kemudian pengangguran meningkat. Ya, seperti kita ketahui mungkin pandemi COVID-19 sangat terasa sekali, pengangguran sangat meningkat, tapi ketika konflik invasi Rusia dan Ukraina, Indonesia telah berhasil keluar daripada lingkaran pengangguran yang semakin meningkat. Bahkan pengangguran di Indonesia itu semakin berkurang. Kenapa? Karena pemerintah juga memiliki program yang cukup baik dalam menanggulangi pengangguran yang meningkat akibat konflik. Yang mana mungkin teman-teman memahami kartu prakerja. Nah, daripada kartu prakerja itu menumbuhkan suatu UMKM yang inovatif, sehingga masyarakat tidak terlalu tergantung pada pekerjaan-pekerjaan pokok, tapi mereka juga mampu untuk inovatif, mandiri, mereka membangun usaha UMKM-nya sendiri. Kemudian hingga sektor real ekonomi bernilai negatif. Alhamdulillah sektor real ekonomi di Indonesia tidak terlalu negatif, apalagi sektor ekonomi syariah ya teman-teman. Bahkan annual report Bank Syariah Indonesia itu mencatatkan bahwasanya BSI mengalami suatu peningkatan yang cukup baik sebagai bank syariah yang kemudian merger baru tidak lebih daripada 2 tahun, tapi mereka mau mencatatkan prestasi-prestasinya dengan memiliki aset likuiditas yang cukup banyak. Bahkan diperkirakan Bank Syariah Indonesia ini mampu untuk menjadi top 10 daripada bank syariah di dunia. Kemudian next. Oke, the impact of global economic recession 2022 di Indonesia. Kemudian ketika kita tadi berbicara tentang resesi 2023 itu seperti apa, bagaimana penyebabnya, dan juga apa dampaknya terhadap dunia, kita juga harus berbicara tentang bagaimana kondisi Indonesia saat terjadi resesi ekonomi global. Ketika prediksi daripada Presiden Jokowi bahwasanya Indonesia juga akan terdampak dengan adanya resesi global 2023, tapi dari dua pakar, yaitu Ibu Sri Mulyani dan juga Pak Chatib tadi memberikan angin segar bahwasanya Indonesia juga tidak terlalu berpengaruh, karena Indonesia pasti sudah mampu, ataupun pemerintah sudah mampu untuk mempersiapkan rencana-rencananya, sehingga kita mampu untuk sustain, yaitu tetap bertahan di mana ketika terjadi resesi global 2023. Yang pertama adalah the good. Kabar baiknya, Indonesia sangat resilient ketika resesi ekonomi global 2023 terjadi. Kenapa? Karena Indonesia itu hanya 25% saja, teman-teman, ketergantungan ekspor terhadap barang-barang dari luar negeri. Dan 75% kebutuhan yang ada dalam negeri itu mampu untuk dihasilkan dalam negeri. Dalam artian Indonesia mampu untuk memproduksi 75% kebutuhan masyarakat. Dan itu menjadi suatu hal yang baik. Karena apa? Karena negara Singapura saja, teman-teman, itu ketergantungan ekspornya itu 200%. Tentu ini menjadi suatu perbandingan yang sangat signifikan, sehingga pemulihan ataupun resilience daripada Indonesia ketika mungkin terjadi resesi ekonomi global tentu tidak akan terlalu parah, tidak akan terlalu terdampak, karena sebagai negara Katolik Istiwa yang mampu memproduksi kebutuhan masyarakatnya sendiri, swasembada beras yang kemudian menjadi suatu program dari 2019 oleh pemerintah yang kemudian memang mampu untuk memenuhi 90% kebutuhan pangan di Indonesia, tentu itu bukan menjadi suatu hal yang patut dipertanyakan oleh masyarakat ketika nanti kita terjadi krisis pangan di resesi ekonomi global, karena itu tidak akan mungkin terjadi. Oke, kemudian kabar buruknya apa? Kita tidak bisa terlepas bahwasanya ekonomi Indonesia itu terintegritas dengan negara lain. Terintegritas, pasti teman-teman memahami bahwasanya ekspor dan impor tadi yang kemudian kita selalu singgung. Mungkin ekspor Indonesia yang 25% itu akan mengalami suatu gangguan ataupun mengalami suatu masalah, tapi tentu itu tidak terlalu menjadi suatu masalah yang besar,
Karena apa? Integritas Indonesia dengan negara lain juga tidak terlalu besar karena kita masih berfokus pada region kita sendiri, sehingga apa yang kemudian program pemerintah di mana pemerintah pun bahkan membatasi ekspor entah itu nikel, bauksit dan lain sebagainya kepada negara-negara seperti Eropa. Kenapa? Karena Indonesia ingin untuk memenuhi kebutuhan negara kita terlebih dahulu sebelum kita ekspor terhadap negara lain. Itu menjadi suatu program yang sangat baik sekali oleh pemerintah, dan itu menjadi suatu program yang mungkin akan mampu untuk menanggulangi dampak buruk daripada resesi global 2023. Kemudian sektor rate, supply and demand. Ketika kita berbicara suatu penawaran dan permintaan dan juga penawaran, tentu kita tidak bisa lepas bahwasanya Indonesia juga ketergantungan dengan Cina tadi. Bahwasanya ketika Cina itu bahkan PDB-nya itu minus, walaupun mereka memiliki APBN ataupun aset likuiditas negara itu lebih dari 308.000 triliun, bahkan di Indonesia cuma 8.000 triliun, teman-teman. Tapi kita harus ingat bahwasanya mereka adalah negara yang produktif, teman-teman. Daripada aset tadi yang sebanyak itu, tentu permintaan ataupun produksi yang mereka lakukan itu sangat besar, dan itu tentu sangat berpengaruh ketika kemudian mereka masih berfokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi, kemudian terjadinya masalah-masalah pada perusahaan-perusahaan yang memang mereka sebagai pelaku terbesar daripada manufaktur dunia, itu akan menjadi suatu sektor yang berpengaruh terhadap Indonesia, karena Indonesia memiliki utang paling besar itu dari kedua terbesar itu dari Cina, teman-teman. Itu sangat berpengaruh dalam sektor trade daripada Indonesia. Tapi suatu catatan yang baik tadi, bahwasanya program-program pemerintah seperti penaikan pajak itu juga mampu untuk mendorong daripada sektor trade, sektor finansial, dan sektor real yang nanti akan pasti dijelaskan. Itu. Kemudian kita lanjut ke sektor finansial. Stock market mengalami volatil, di mana volatil di sini adalah suatu keadaan di mana pasar saham itu mengalami naik turun yang cukup drastis, teman-teman. Tentu ini menjadi suatu hal yang kemudian cukup difokuskan oleh mereka yang memang kondisi ekonomi keuangannya itu menengah ke atas. Kenapa? Karena investasi yang mereka lakukan ataupun aset-aset yang mereka punya di stock market ini akan mengalami volatil ketika kemudian resesi ekonomi global. Karena apa? Kita tidak bisa berbicara bahwasanya pasar saham itu hanya berfokus pada negara Indonesia itu sendiri, tapi pasar saham itu pasti berhubungan dengan keadaan ekonomi secara global gitu loh. Jadi kita tidak bisa hanya berfokus pada faktor fundamental yang ada pada pasar saham, tapi kita juga harus berfokus pada keadaan ekonomi global negara-negara lain, seperti kemudian NFT yang kemudian pada beberapa bulan terakhir juga mengalami penurunan, kemudian Bitcoin juga yang kemudian digadang-gadang sebagai mata uang masa depan, tapi juga sekarang mengalami suatu penurunan. Tentu kalangan menengah ke atas ini juga harus mulai waspada, mulai menyusun strateginya, di mana mereka harus menyiapkan aset-aset mereka ini daripada yang high risk, beresiko tinggi, ke low risk, di mana memang aset-aset itu diinvestasikan untuk suatu kondisi yang memang tidak terlalu besar resikonya. Mengingat resesi 2023 mempengaruhi stock market, yang mana akan terjadi volatil di situ, penurunan dan juga kenaikan yang sangat drastis. Kemudian lanjut daripada itu, sektor real. Ketika tadi kita berbicara tentang stock market yang merupakan sektor non-real, kita berbicara sektor real, yang mana sektor real ini adalah sektor yang kemudian akan dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah, yang mana kita sebagai mahasiswa juga harus kemudian memiliki fokus perhatian terhadap sektor real ini ketika kemudian terjadi resesi ekonomi global 2023. Ada mungkin 4 pertanyaan mendasar, yaitu adalah pekerjaan. Bagaimana kondisi pekerjaan masyarakat ketika resesi global 2023? Tentu ketika teman-teman pasti sudah membaca bahwasanya ketika resesi global, supply and demand itu memiliki
ketidakpastian, memiliki masalah, tentu pekerjaan ataupun perusahaan akan mengurangi likuiditas mereka, pengeluaran mereka dengan cara apa? Dengan cara mem-PHK karyawan. Tentu ini bukan suatu hal yang tidak mungkin, karena apa? Karena pada pandemi COVID-19 terjadi PHK besar-besaran di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah harga bahan pokok. Apakah harga bahan pokok ketika resesi ekonomi global ini akan mengalami suatu kenaikan yang signifikan? Bisa jadi, teman-teman. Karena apa? Karena kita sudah merasakan sendiri ketika subsidi BBM itu naik, seluruh harga bahan pokok itu juga naik. Bahkan gorengan yang biasanya itu 1.000 dapat 1, sekarang 5.000 dapat 3, dan lain sebagainya. Tentu itu akan sangat dirasakan oleh kita sebagai mahasiswa ataupun masyarakat yang cukup konsumtif dan belum bisa mandiri dalam berbicara tentang bahan pokok gitu loh. Kemudian 3, uang berkurang apa tidak? Uang berkurang apa tidak di sini, apakah kemudian ketika resesi global, uang kita yang biasanya mungkin per bulan kita mendapatkan uang saku itu 300.000, apakah bisa kemudian memenuhi kebutuhan pokok ketika sebelum terjadi resesi? Itu juga patut dipertanyakan, teman-teman. Kemudian ini yang paling dirasakan, itu adalah apakah biaya kos-kosan naik apa tidak? Biaya kos-kosan itu nanti juga naik apa tidak? Karena ini juga merupakan suatu aset ya, teman-teman. Suatu aset di mana ketika memang aset yang mana ketika terjadi the house crash tadi, tentu aset-aset seperti kos-kosan, apartemen, hotel, dan lain sebagainya juga akan terganggu. Nah, itu juga menjadi suatu impact yang dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah ketika terjadi resesi ekonomi di tahun 2023. Next, moderator. Oke, kita masuk pada ranah ekonomi syariah, yang mana ekonomi syariah ini merupakan rahmatan lil alamin, yaitu adalah rahmat bagi seluruh alam, teman-teman. Yang mana diusahakan ekonomi syariah ini mampu untuk bukan hanya mengganti, tapi mampu untuk menjadi suatu tujuan kita bersama dalam aktivitas ekonomi, yang mana kita mungkin sering mendengar ataupun menggaungkan bahwasanya hijrah daripada ekonomi konvensional kepada ekonomi syariah. Tentu itu bukan menjadi suatu keniscayaan ketika nanti ekonomi syariah akan menjadi rahmatan lil alamin secara nyata bagi dunia. Begitu. Oke, ini menjadi suatu tema yang menarik ketika kita kemudian saya membaca term of reference daripada kader-kader ekonomi Rabbani daripada EPB. Bagaimana kemudian ekonomi syariah ini mampu untuk menjawab ataupun mampu untuk kontribusi posisinya di mana ekonomi syariah ini ketika terjadi resesi dan lain sebagainya. Itu mungkin akan menjadi satu hal yang kompleks sekali ketika diterangkan, tapi dari mahasiswa EPB ini sangat pintar karena mereka sudah memfokuskan bahwasanya kita tempatkan nih di poin materi ataupun poin materi yang memang langsung bersinggungan kepada masyarakat gitu. Mungkin bisa next, teman-teman. Oke. Poin yang pertama adalah kontribusi sosial Islamic Finance ISWAF dalam menghadapi resesi. Tentu ini menjadi suatu poin materi yang cukup menarik, teman-teman, di mana hipotesis dasar yang kemudian terjadi adalah bagaimana kontribusi ISWAF dalam menanggulangi dampak resesi ekonomi global 2023. Ada beberapa poin di sini yang kemudian coba saya rumuskan, karena ini materi yang cukup menarik bagi saya sendiri. Kenapa? Karena salah satu sektor finansial yang kemudian menjadi andalan ataupun menjadi tumpuan ketika kemudian terjadi suatu krisis ataupun resesi, yaitu adalah social finance, yang mana itu menjadi big four daripada dasar ataupun langkah dalam menanggulangi resesi yang dirasakan oleh masyarakat. Namun, kita juga harus berfokus bahwasanya pengelolaan ZISWAF di Indonesia juga masih memiliki beberapa kendala, yang mana tentu diharapkan lembaga Basnas dan lain sebagainya itu mampu untuk, yang pertama adalah mampu untuk mengoptimalisasikan ZISWAF di Indonesia, karena pengelolaan ZISWAF di Indonesia masih belum terintegrasi dengan baik. Tidak seperti Malaysia, teman-teman. Bahkan perbedaannya itu sangat jauh. Ketika kemudian kita berbicara tentang ZISWAF di Indonesia, mungkin per tahun kita mampu untuk mengelola dana ZISWAF itu sebesar 19 triliun. Tapi ketika kita berbicara tentang negara Malaysia,
Negara Malaysia mampu untuk mengelola dana Ziswaf daripada masyarakatnya itu lebih daripada 606 triliun. Kalau tidak salah. Ini suatu perbandingan yang sangat signifikan, di mana ternyata negara Indonesia yang kemudian digadang-gadang sebagai negara Muslim terbesar, negara yang kemudian di lupa aku namanya, yang mana digadang-gadang akan menjadi pusat perekonomian ataupun ekonomi syariah dunia, ini masih belum mampu untuk menjangkau ataupun mengintegrasikan seluruh lembaga daripada entah itu Basnas, Lazis, kemudian juga ada ZIP, dan lain sebagainya itu untuk bersatu padu, yaitu mampu untuk menyatukan informasi secara pasti seberapa sih sebenarnya pengelolaan Ziswaf di Indonesia. Itu menjadi sangat susah karena apa? Karena negara ini merupakan negara yang berkepulauan, tentu saja suatu informasi ekonomi, informasi itu masih sangat susah kemudian didapatkan ataupun diintegrasikan. Untuk ini menjadi suatu kendala daripada lembaga Ziswaf itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah diharapkan Basnas dan juga lembaga-lembaga yang memang berwenang pada Ziswaf itu mampu untuk melakukan sosialisasi Ziswaf, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Ziswaf, teman-teman. Yang mana Ziswaf ini menjadi tumpuan daripada social Islamic finance dalam Islam. Untuk ketika kita mampu untuk mengoptimalisasikan, kita mampu untuk mensosialisasikan, itu menjadi suatu hal yang positif, teman-teman. Mungkin sebagai kader-kader ekonom Robani, teman-teman di KSI pasti sering mengadakan kajian ekonomi syariah, mengadakan seminar nasional, seminar internasional, ataupun bahkan conference internasional, dan juga sederet lomba-lomba, entah itu LKTI, business plan, dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah langkah yang positif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam membantu pemerintah, entah itu untuk mengoptimalisasikan dan juga sosialisasi akan ekonomi Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah kemudian bagaimana kontribusi secara langsung daripada Ziswaf ini. Ada suatu artikel yang menarik kemudian saya dapatkan ketika berbicara tentang Ziswaf ini sendiri. Ada 3 kategori. Nah, sebelum. Nah, itu. Yang pertama ada level mikro, level meso, dan juga level makro. Bagaimana kemudian Ziswaf ini mampu menjadi suatu elemen finance yang kemudian berada di garda terdepan dalam menghadapi resesi 2023. Dalam republika.co.id itu jadi satu hal yang menarik, teman-teman, bahwasanya ketika kemudian krisis yang terjadi akibat resesi, entah yang itu sangat berdampak terhadap UMKM, terhadap masyarakat menengah ke bawah, tentu itu menjadi suatu hal yang sangat mengerikan. Kita tentu tidak mau mengulang kembali bahwa pandemi COVID-19 itu terulang kembali, di mana memang benar-benar mengalami shutdown dengan adanya kebijakan PSBB dan lain sebagainya. Tentu ketika resesi 2023 ini kita tidak mau hal itu terulang kembali, sehingga optimalisasi Ziswaf ini atau kontribusi Ziswaf ini merupakan salah satu solusi yang harusnya ditawarkan oleh pemerintah, yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah, yang mana terutama zakat untuk meningkatkan stimulan konsumsi dan juga produktivitas daripada mustahik, yang mana akan mampu untuk menghasilkan permintaan dan juga penawaran gitu loh, demand and supply, back ke demand and supply. Dalam konteks zakat, tentu saja kita mengenal ada beberapa asnaf yang mampu untuk menerima daripada zakat itu sendiri. Jadi resesi global dan Indonesia mengalami dampak yang sangat buruk. Dalam kondisi seperti ini, tentu pemerintah tidak boleh kemudian naif ataupun tidak boleh kemudian hanya berfokus pada pengelolaan pajak yang sebagai salah satu program utama, kemudian berfokus hanya pada
pada level makro, pada level mikro, Basnas dan juga lembaga zakat di Indonesia dapat mengimplementasikan program bantuan sosial, social safety net, ini melalui program Cash for Work, yaitu adalah suatu bantuan uang tunai untuk daripada masyarakat itu mampu menciptakan lapangan pekerjaan mereka sendiri. Begitu. Kemudian dalam level meso, teman-teman, Basnas juga dapat memberikan himbauan kepada seluruh organisasi tadi untuk mampu mengalokasikan anggarannya tadi, tidak hanya berfokus ketika mungkin pada sektor-sektor seperti biasanya, tapi juga berfokus pada land region, dalam artian ketika kemudian Basnas di suatu daerah itu mengalami sirkulasi daripada dana Yusuf, tentu ketika ada satu daerah yang kemudian mengalami pencapaian target ataupun kekurangan daripada Yusuf itu sendiri, daripada lembaga yang tadi mengalami surplus, Yusuf itu mampu untuk menjadi titik epicentrum dan juga mampu untuk membantu, memberikan bantuannya, tidak hanya berfokus pada region sendiri, tapi juga berfokus pada dalam skala nasional. Kemudian pada level makro, teman-teman, Basnas itu mendapat mandat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan nasional yang bertujuan salah satunya adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Ini menjadi satu poin yang sangat penting ketika kemudian nanti terjadi PHK besar-besaran ketika memang Indonesia mengalami dampak yang sangat besar terhadap resesi 2023. Zakat ini mampu menjadi suatu lembaga social finance yang akan memang benar-benar menyeru dan juga menjadi harapan daripada masyarakat untuk mampu menyumbangkan dana filantropinya mereka, baik kepada itu pemerintah secara langsung maupun kepada masyarakat secara langsung yang memang terdampak terhadap resesi 2023. Tentu akan selalu ada hikmah ketika memang terjadi resesi. Semoga saja Social Islamic Finance Yusuf itu mampu untuk mengalami optimalisasi dan juga sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Karena dari 10 orang terkaya di Indonesia, itu hanya satu, teman-teman, yang agamanya itu Islam, dan beliau aktif dalam Social Islamic Finance, menyerukan Social Islamic Finance. Tentu itu menjadi suatu harapan yang besar. Kenapa? Karena tidak hanya kalangan yang bawah yang kemudian sadar akan Yusuf, tapi juga kalangan atas juga tidak melupakan bahwasanya kewajiban mereka itu adalah berzakat sebagai seorang muslim. Gitu. Next, mungkin. Oke. Kontribusi Islamic Finance lembaga keuangan syariah bank dalam menghadapi resesi ekonomi. Dampak adanya resesi mampu diminimalisir dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta otoritas jasa lainnya, sehingga mampu untuk menghadapi resesi ekonomi. Tentu kesiapan dunia perbankan menjadi suatu keharusan ketika terjadi resesi ekonomi. Dalam hal ini, ketika resesi ekonomi berimbas langsung atau berkontraksi langsung terhadap ekonomi masyarakat, tentu perbankan juga akan terdampak, apalagi kepada para nasabahnya. Kemudian juga di sisi lain seperti sisi aset, pembiayaan, dan juga dana pihak-pihak yang kemudian ada di bank, terus juga akan berdampak secara langsung. Ini mohon maaf ya teman-teman, ada suara tukang-tukang yang sedang membangun, karena di pondok yang kemudian saya tempati ini memang sedang dalam proses pembangunan. Jadi mohon maaf banget ketika ada suara-suara ketokan palu dan lain sebagainya. Gitu. Oke, lanjut. Meskipun demikian, tentu perbankan juga harus sadar akan situasi, di mana mereka yang pertama harus mampu untuk identification dampak resesi. Ketika kemudian resesi itu terjadi, perbankan harus mampu untuk mengidentifikasikan apa sih dampak daripada resesi ekonomi ini terhadap sektor real, pertumbuhan ekonomi, kinerja nasabah terutama, kemudian pembiayaan dan juga aspek lainnya yang kemudian mampu untuk mempengaruhi kesehatan perbankan. Yang kemudian perbankan juga harus menyusun berbagai skenario dampak daripada resesi ekonomi terhadap perekonomian dan efek rembetan pada kinerja perbankan. Tentu identifikasi ini merupakan sebuah langkah yang baik ketika lembaga keuangan syariah bank mampu dalam strateginya menanggulangi
ataupun kontribusinya menanggulangi daripada dampak daripada resesi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mitigasi resiko kredit dan juga kecukupan likuiditas, teman-teman. Mitigasi resiko kredit ini menjadi suatu hal yang dapat dilakukan dengan memahami sektor ekonomi dan juga nasabah pembiayaan terdampak beserta kinerjanya. Ketika kemudian pembiayaan Bank Syariah Indonesia ini berfokus pada sektor real ekonomi seperti UMKM, dan ketika UMKM tidak mampu untuk memenuhi daripada pembiayaannya terhadap bank atas kreditnya, untuk perbankan juga harus mengaktifkan sistem peringatan dini kepada para nasabah dan juga mampu untuk menyusun skenario rekonstruksi serta upaya penyelamatan nasabah dalam pembiayaan ketika memang nanti terjadi kredit macet, begitu teman-teman. Kemudian yang ketiga ada optimalisasi pengelolaan portofolio. Ini menjadi suatu hal yang menarik karena perbankan juga harus optimalisasi pengelolaan portofolio dengan mampu untuk mengidentifikasi portofolio yang rentan terpengaruh dan terdampak, terutama aset-aset likuiditas seperti perumahan, KPR, yang itu seperti tadi ketika Cina sebagai pelaku manufaktur terbesar saja mengalami masalah yang sangat pelik, tentu bank-bank lain juga akan mendapatkan hal yang sama, karena kemudian perbankan juga harus mampu untuk mengalokasikan modal dan juga ketersediaan likuiditasnya pada aset-aset yang memang memiliki resiko yang rendah, tidak aset-aset yang memiliki resiko yang tinggi, gitu teman-teman sederhananya. Oke, next. Oke, kontribusi Islamic Finance non-bank dalam menghadapi resesi ekonomi global 2023. Menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP strip 38 garis miring MK garis miring I garis miring 4 garis miring 1972, di mana lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatannya dalam bidang keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mampu untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan juga menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Adapun contoh-contoh yang seperti teman-teman ketahui bersama bahwasanya Islamic Finance yang non-bank ini seperti pasar uang, pasar modal syariah, asuransi, dan juga pembiayaan-pembiayaan lain yang mungkin seperti bisa dikatakan juga bahwasanya digitalisasi keuangan ataupun vintage itu juga merupakan suatu Islamic Finance yang bukan bank, teman-teman. Bagaimana kemudian kontribusi Islamic Finance non-bank dalam menghadapi resesi ekonomi global 2023? Yang pertama adalah reformasi industri Islamic Finance non-bank. Reformasi yang terjadi di Islamic Finance non-bank ini merupakan suatu hal yang positif, teman-teman. Contoh kecilnya adalah asuransi syariah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya asuransi syariah di Indonesia ini sedang gencar-gencarnya untuk berkembang, untuk terus maju dalam optimalisasi dan juga sosialisasinya kepada masyarakat, terutama masyarakat Muslim. Bahkan ada program yang namanya menjadi salah satu tema debat di ketika musyawarah regional, temu ilmiah regional dan juga temu ilmiah nasional, yaitu adalah tentang wakaf asuransi syariah, di mana ketika ada salah satu nasabah, contoh nasabahnya itu asuransi jiwa di lembaga ataupun perusahaan asuransi, ketika kemudian nasabah itu klaim asuransi tersebut itu istilahnya itu ada suatu program yaitu adalah wakaf asuransi, di mana klaim asuransi tersebut dari pemegang polis itu dapat juga diwakafkan. Itu menjadi satu hal yang menarik dan itu menjadi suatu kajian yang memang cukup menarik ketika kita berbicara tentang Islamic Finance yang non-bank. Itu contoh kecil. Dan kemudian
adanya reformasi ataupun adanya suatu pembaruan, optimalisasi dan juga sosialisasi yang ada di masyarakat, dan juga adanya pemikiran-pemikiran yang kreatif daripada para pelaku ekonomi, sehingga reformasi industri Islamic Finance yang terutama non-bank ini menjadi bukan hanya menjadi suatu keniscayaan nanti akan berjaya di masa depan, tapi ini menjadi suatu usaha dari masa sekarang, dan itu menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk kita ikuti, untuk kita juga mampu untuk mungkin sebagai atur ekonomi Rabbani juga mampu untuk mendakwahkan suatu saat nanti. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi, vintage, financial technology. Tentu Islamic Finance non-bank ini juga harus mau bersaing dengan vintage konvensional, teman-teman. Digitalisasi menjadi salah satu poin yang sangat sangat penting dalam kontribusi Islamic Finance ketika mungkin terjadi resesi ekonomi global. Kenapa? Karena digitalisasi ini Indonesia sebagai negara yang bahkan masyarakatnya itu 270 juta, tapi pengguna gadgetnya itu lebih dari 290 juta. Tentu ini menjadi satu hal yang menarik, ternyata digitalisasi di Indonesia itu sudah cukup merata, tapi mungkin akses internet saja yang masih cukup berkurang, atau masih belum cukup terhadap meratanya akses internet daripada seluruh masyarakat. Gitu. Kemudian ketika ada kegiatan peningkatan literasi akan industri non-bank. Nah ini menjadi suatu poin yang penting. Adanya kegiatan kajian-kajian akan literasi industri non-bank merupakan suatu kontribusi yang seharusnya dilakukan sebagai para pelaku ekonomi, bukan hanya para pelaku ekonomi secara real, tapi kita juga sebagai seorang mahasiswa akademisi yang kemudian mempelajari sektor real ekonomi atau lagi Islamic Finance, tentu kita juga harus mampu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan kajian secara rutin. Ini merupakan suatu kajian yang sangat positif menurut saya pribadi, dan bahkan dari posisi nasional pun wajib seperti wajib gitu kan untuk memfasilitasi daripadanya adanya kajian-kajian atau kegiatan peningkatan literasi akan industri non-bank. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan minat Islamic Finance non-bank golongan menengah ke atas. Kenapa kemudian saya garis bawahi bahwasanya meningkatkan minat Islamic Finance untuk golongan menengah ke atas? Karena ketika kita kemudian berbicara tentang Islamic Finance yang non-bank, pasar saham, asuransi, dan lain sebagainya, pemerintah pun mampu untuk memfasilitasi daripada Islamic Finance non-bank itu seperti asuransi, contoh BPJS. Seluruh masyarakat itu memiliki BPJS, tapi ketika kita berbicara tentang golongan menengah ke atas, teman-teman, mereka memiliki suatu persiapan tersendiri. Mereka memiliki suatu tingkat literasi, will literate yang sangat tinggi, sehingga mereka cukup milah dan memilih Islamic Finance apa yang kemudian mampu untuk dijadikan aset bagi mereka, sehingga itu mampu untuk menjadi suatu forum investasi bagi mereka untuk menjaga kekayaannya gitu. Sehingga meningkatkan minat Islamic Finance bagi golongan menengah ke atas juga merupakan suatu kontribusi yang seharusnya dilakukan oleh Islamic Finance non-bank, sehingga dalam menghadapi resesi ekonomi Islamic Finance non-bank ini juga mampu untuk memiliki aset likuiditas yang baik dan tidak terganggu, karena semakin meningkatnya daripada minat Islamic Finance daripada masyarakat gitu. Next mungkin. Oke. Yang selanjutnya merupakan suatu topik yang menurut saya pribadi cukup sulit, teman-teman. Karena apa? Karena kita berbicara tentang industri halal, yang mana industri halal di Indonesia ini mencakup banyak hal seperti halal food, halal fashion, pariwisata halal, kemudian dan lain sebagainya. Ini dalam satu dua kata industri halal ini mencakup banyak sekali sub halal gitu kan. Kemudian kontribusi industri halal dalam menghadapi resesi global 2023 tentu menjadi suatu keniscayaan bahwasanya industri halal di Indonesia ini sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama pariwisata halal. Kenapa? Karena seperti teman-teman ketika berpariwisata, tentu di situ sudah
banyak sekali tertera seperti lokasi masjid di sini, kemudian makanan halal, label halal itu di sini, apalagi ada logo halal terbaru yang kemudian dibawahi oleh Kementerian Agama. Itu menjadi suatu hal yang positif, di mana penguatan industri halal di Indonesia ini semakin merata ke setiap industri seperti pariwisata, fashion halal, dan juga halal food terutama. Kemudian bagaimana kontribusi industri halal dalam menghadapi resiko global, itu jadi suatu pertanyaan yang cukup menarik, dari suatu rumusan yang cukup menarik. Kontribusinya yang pertama adalah pelaku industri halal itu diharapkan untuk mempercepat kajian. Kenapa teman-teman? Karena percepatan kajian ini tentu menjadi suatu sosialisasi yang cukup efektif ketika kita berbicara tentang bagaimana industri halal itu harus tetap berkembang di Indonesia. Tentu percepatan kajian ini ataupun adanya kajian-kajian tentang industri halal itu harus tetap digaungkan. Kemudian yang kedua adalah pendalaman pasar syariah, research and development. Dalam berkembangnya industri halal di Indonesia tentu tidak terlepas daripada adanya penelitian dan juga pengembangan. Nah, penelitian ini tentu sebagai kita akademisi menjadi suatu tanggung jawab tersendiri, dan juga penelitian kita ini mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah, sehingga pemerintah itu mampu melakukan program development atau program pengembangan terhadap industri halal, dan itu mampu untuk menjawab ataupun menghadapi resesi global 2023. Oke, mungkin untuk yang industri halal ini saya masih belum menemukan menemukan materi yang istilahnya tuh langsung kena ke industri halal, karena saya pribadi pun dalam industri halal hanya memiliki satu pengalaman saya di halal food, teman-teman, untuk pariwisata halal, kemudian fashion halal, itu saya belum memiliki pengalaman sama sekali, jadi saya takut untuk berbicara lebih jauh. Tapi untuk berbicara tentang halal food, tentu ada satu poin menarik ketika terjadi krisis pangan, teman-teman. Kenapa? Ketika pandemi COVID-19 itu ada, kemudian pemerintah menetapkan kebijakan PSBB, sehingga masyarakat tidak mampu untuk keluar daripada lingkungan rumahnya, safety, sehingga apa sih yang kemudian menjadi menarik, yaitu adalah masyarakat lebih memilih untuk menggunakan ataupun menggunakan produk, yaitu adalah halal food, tapi frozen halal food, teman-teman. Dan itu mengalami peningkatan yang sangat besar ketika terjadi pandemi COVID. Dan bahkan ketika saya melakukan penelitian terhadap halal frozen food, ini menjadi suatu kesadaran tersendiri bahwasanya ibu rumah tangga ataupun para ibu-ibu yang biasanya belanjanya itu pagi hari kepada tukang sayur, ini mereka lebih praktis lagi, yaitu dengan menggunakan halal frozen food di marketplace, teman-teman. Ini menjadi suatu solusi bahwasanya industri halal food ini menjadi suatu hal yang pastinya akan berkontribusi sangat besar ketika terjadi resesi global 2023. Kenapa? Ketika terjadi resesi akibat pandemi, halal food ataupun halal frozen food itu menjadi salah satu komoditi utama daripada bagi para ibu rumah tangga dalam mereka memenuhi kebutuhan pokok daripada rumah tangganya. Gitu. Mungkin next. Oke, yang terakhir, materi terakhir yaitu adalah tips and trick masyarakat dalam menghadapi resesi ekonomi global 2023. Mohon maaf masih banyak tipu, teman-teman, karena ini baru terselesaikan beberapa jam yang lalu. Jadi mohon maaf dimaklumi terjadi banyak tipu. Oke, ada beberapa tips ketika kemudian kita berbicara tentang bagaimana masyarakat dalam menghadapi resesi ekonomi global 2023. Ada beberapa tips yang saya temukan gitu kan. Yang pertama adalah mempersiapkan diri jika suatu waktu terkena PHK. Ketika perusahaan itu mengalami penghematan dengan cara mengurangi likuiditas mereka, tentu ini menjadi suatu hal yang sangat buruk bagi para karyawan. Karena apa? Karena bisa sewaktu-waktu akan terjadi PHK besar-besaran seperti ketika terjadi resesi akibat pandemi COVID. Tentu ini menjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat,
dan ini juga mampu untuk menjadi identifikasi dari masyarakat sendiri, sehingga itu menimbulkan kesadaran bahwasanya mereka juga harus bersiap diri ketika terjadi resesi ekonomi. Kemudian yang kedua adalah mulai mempelajari keahlian baru. Mau tidak mau, sungkan tidak sungkan, ataupun minat tidak minat, teman-teman, menghadapi resesi, kita semua itu harus terus mengembangkan diri kita. Kita harus tetap produktif. Patah bijak mengatakan bahwasanya semakin banyak kamu belajar, semakin banyak kamu menghasilkan. Tentu keahlian baru ini juga memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan baru. Mereka bahkan diharapkan mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Gitu. Kemudian 3, jangan panik terhadap investasi. Kalian ini bagi kalangan menengah ke atas. Jangan panik terhadap investasi. Mungkin masyarakat menengah ke bawah tidak akan merasakan, tapi masyarakat menengah ke atas dalam perihal investasi, mereka akan sangat waspada, teman-teman. Tapi kewaspadaan itu juga harus dibarengi dengan strategi-strategi ataupun istilahnya tidak secara total atau secara tidak masif itu langsung mengalihkan aset mereka daripada yang high risk pada aset-aset yang memang memiliki risiko tinggi langsung ke aset-aset yang kemudian ditarik ke aset-aset yang memiliki risiko rendah. Bahkan lebih parahnya lagi ketika para investasi ini menarik semua dananya sehingga stock market akan mengalami collapse, sehingga itu akan lebih memperburuk keadaan. Begitu. Kemudian yang keempat itu adalah cari alternatif penghasilan di luar gaji pokok. Mungkin teman-teman sering mendengar cerita bahwasanya kebanyakan mereka yang kemudian Grab, yang terutama Grab Mobile, itu mereka merupakan orang-orang yang bisa dibilang memiliki mobil pribadi dan sebagainya. Itu ini menjadi suatu hal yang patut dicontoh. Bahwasanya bahkan orang yang sudah kaya itu akan menjadi semakin kaya. Tapi orang miskin yang tidak mau mencari alternatif penghasilan di luar gaji pokok ya akan tetap stagnan di situ, di ranah kemiskinan. Dan ini menjadi suatu hal yang patut dicontoh, teman-teman. Bahwasanya mencari alternatif penghasilan di luar gaji pokok merupakan suatu keharusan. Gitu. Kemudian yang kelima adalah meminimalisir pengeluaran yang tidak penting ini. Ini yang menjadi satu hal yang yang cukup penting, yang mana kondisi ekonomi yang secara normal bahkan positif, masyarakat itu biasanya tidak ada rasa beban ketika kemudian membelanjakan pendapatan mereka, membeli baju, membeli makanan, ataupun makanan yang terutama makanan cepat saji, teman-teman, gitu dan lain sebagainya. Ketika terjadi resesi global, mereka tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Karena apa? Kebiasaan itu harus mampu diminimalisir karena ekonomi global akan sangat berpengaruh terhadap keuangan mereka. Seperti pertanyaan yang tadi, apakah keuangan akan berkurang karena harga-harga pokok akan naik? Itulah satu atau beberapa hal tips and trick yang harus dipersiapkan masyarakat dalam menghadapi resesi ekonomi global yang dapat saya simpulkan. Mungkin itu Pak Moderator dan teman-teman semuanya, sekiranya. Thank you, terima kasih atas nyimaknya. Mungkin langsung pertanyaan atau bagaimana? Ya, alhamdulillah terima kasih kepada Kak Siva untuk pemaparannya. Untuk itu dipersilahkan untuk hadirin semua untuk mempersiapkan pertanyaannya, atau boleh dengan raise hand dan open mic atau melewati kolom chat. Ditunggu secepatnya untuk pertanyaannya, teman-teman semua. Oh iya, boleh itu nggak? Boleh pesan ini untuk yang bertanya, teman-teman, itu diharapkan nama dan juga nomor HP ya. Nanti akan ada pulsa gratis daripada program XL Axiata bagi teman-teman yang bertanya, terutama karena ini merupakan program daripada FOSE nasional yang mana telah berkolaborasi dengan XL Axiata, program akselerasi gitu. Boleh silakan, ada dua penanya. Alhamdulillah tuh. Baik, langsung aja ke Kak Meliani, nama dan nomor handphonenya. Ditunggu. Oke, terima kasih Salma sebelumnya dan makasih juga buat Siva ya atas penyampaian materinya. Sebelumnya mungkin nomor teleponnya nanti di chat aja kali ya, diketik.
izin bertanya tapi sebelumnya mau bilang makasih juga atas penyampaian materinya ya tadi udah cukup mudah dimengerti gitu ya. Jujur pas tahu ada yang yang isu-isu ekonomi bakal gelap itu kan jatuhnya jadi bakal panik gitu. Dan panik itu kadang suka jadi nggak bisa berpikir jernih lah untuk menentukan nantinya tuh pencernaan keuangannya bakal gimana. Nah mungkin yang tadi sedikit di highlight itu kan ada peran Ziswaf ya untuk bisa menangani resesi tahun depan. Sedangkan kalau menurut saya pribadi gitu ya, untuk penggunaan dana Ziswaf mungkin kalau dari masyarakat itu untuk sekarang tuh masih perlu perlu diajak gitu ya untuk semakin banyak memberikan dananya kepada Ziswaf. Nah ini tuh dalam keadaan ekonomi itu masih cukup stabil gitu. Dan apakah di tahun depan ketika resesi justru masyarakat akan semakin mengeluarkan dananya untuk Ziswaf atau malah mereka sendiri berpikir boro-boro kepikiran untuk Ziswaf gitu. Pasti mereka bakalan lebih memikirkan untuk pengeluaran mereka terlebih dahulu. Nah kira-kira dari sisi ekonomi Rebani ya untuk menangani hal-hal seperti itu tuh bagaimana, mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab atau ditamu dulu? Langsung jawab aja kan nggak apa-apa. Oke, itu menjadi suatu pertanyaan yang cukup menarik teman-teman, bahwasanya bahkan ketika ekonomi masyarakat terutama Muslim itu sedang pada kondisi yang positif, mereka saja ataupun optimalisasi daripada Ziswaf ini masih belum maksimal. Tapi bagaimana ketika terjadi resesi, teman-teman? Ini menjadi suatu pertanyaan yang kemudian saya pernah bertanya kepada Basnas gitu kan. Apa sih yang kemudian menjadi kendala daripada pengelolaan Ziswaf yang terutama dilakukan oleh Basnas Jateng ya teman-teman. Basnas Jateng, Bapak siapa? Saya lupa namanya. Ya Allah, saya pelupa soal nama orang. Gitu. Beliau mengatakan bahwasanya integrasi pengelolaan Ziswaf di Indonesia ini masih belum maksimal. Dalam artian setiap region masih menggunakan hak otonomi mereka dalam mengelola Ziswaf. Mereka masih belum mampu untuk melaksanakan yang namanya level MISO tadi. Yang mana ketika suatu daerah itu mengalami suatu penurunan daripada alokasi Ziswaf, itu daerah lain yang memang memiliki surplus, itu dapat membantu. Itu menjadi suatu hal yang seharusnya menjadi kesadaran daripada setiap lembaga Ziswaf. Karena apa? Karena lembaga Ziswaf di Indonesia ini banyak banget, teman-teman. Pasti teman-teman di setiap kota masing-masing, setiap daerah masing-masing itu ada pasti. Bahkan pengelolaan Ziswaf di Indonesia pun, itu kadang dari desa-desa masyarakat pedesaan itu, kalau di desa saya itu, bukan dari lembaga Basnas, tapi dari takmir masjid, jadi kepengurusan masjid. Ini menjadi satu integrasi yang masih belum bisa dimaksimalkan. Dan menurut saya pribadi, bukan menjadi suatu keniscayaan bahwasanya ketika krisis ataupun resesi ekonomi global ini terjadi, Ziswaf itu malah akan semakin naik, akan malah semakin optimal. Karena apa? Karena tingkat kesadaran masyarakat, behavior, kebiasaan, apalagi terutama kita fokuskan ke masyarakat yang menengah ke atas, mereka akan mengalami kesadaran yang lebih tinggi lagi rasa kemanusiaannya, sehingga mereka memiliki keputusan untuk menginfakkan, mewakafkan uang-uangnya atau aset-asetnya untuk kepentingan umat. Ini menjadi satu garis penting yang menarik. Kemudian saya juga bertanya kepada Ketua Basnas Jateng Salatiga, Oke, integrasi memang menjadi suatu kondisi yang sangat belum bisa dioptimalkan oleh lembaga-lembaga amil zakat. Tapi kemudian integrasi tersebut apakah masih belum ada proses digitalisasi? Ada proses digitalisasi, teman-teman. Karena teman-teman bisa kan sekarang udah bisa tuh ketika bayar zakat, infak sedekah itu lewat QR code, atau bahkan ketika teman-teman menggunakan rekening BSI, setelah teman melakukan transaksi, itu akan ada suatu pertanyaan dari mesin ATM tuh. Apakah Anda ingin berinfak? Nah, itu menjadi suatu hal yang menarik juga kan. Ternyata lembaga keuangan syariah pun mendukung infak loh, teman-teman. Dan satu hal yang paling menarik adalah ketika saya melihat iklan bank konvensional, yaitu Bank BNI. Bank BNI ternyata memiliki suatu produk untuk para nasabahnya yang muslim ingin menzakatkan uangnya.
Itu menjadi satu hal yang menarik dan juga menggelitik. Ternyata bank konvensional pun memiliki produk keuangan syariah, teman-teman. Terutama Islamic Social Finance. Tentu saja ini menjadi satu hal yang memang positif bagi pengelolaan Ziswaf di Indonesia. Itu walaupun memang belum bisa terintegrasi, walaupun kesadarannya masih bukan kesadarannya yang masih rendah, tapi pengelolaannya itu belum optimal, tapi ya tentu bukan menjadi keniscayaan ketika bahkan ketika resesi global, Ziswaf itu akan mengalami sirkulasi yang lebih daripada ketika tidak terjadi krisis ekonomi, karena di setiap suatu masalah pasti akan ada suatu hidayah di baliknya. Kan selalu ada hikmah, itu yang harus jadi optimisme daripada kita kader ekonom robani gitu. Oke, baik. Kepada penanya selanjutnya, Kak Adelia, boleh untuk on mic. Baik, terima kasih sebelumnya kepada MC. Mohon izin kepada Mas Siva, izin bertanya Mas. Nama saya Adelia Feni Rismanto dari UIN Salatiga. Pertanyaan saya, ketika saat terjadi resesi atau depresiasi itu kerap sekali muncul orang-orang kaya baru. Nah, pertanyaan saya, mengapa hal tersebut itu bisa terjadi padahal ketika resesi itu semuanya atau kita-kita tuh lagi dalam keadaan kesulitan? Mohon penjelasannya, Mas. Terima kasih. Halo, Kak Siva. Belum di-unmute, ya? Mohon maaf, bisa dibacakan kembali pertanyaannya tadi? Saya kurang dengar. Oke, pertanyaannya, pada saat terjadi resesi atau depresiasi itu kerap sekali muncul orang-orang kaya baru. Nah, pertanyaan saya, mengapa hal tersebut itu bisa terjadi padahal semuanya ketika terjadi resesi itu sedang mengalami kesulitan, begitu. Oke, suatu pertanyaan menarik. Ketika ekonomi itu mengalami suatu resesi, kenapa kemudian ada permunculan orang-orang kaya baru, teman-teman? Gini, balik ke pepatah, bahwasanya orang kaya akan semakin kaya dan juga orang miskin akan semakin miskin. Perumpamaan itu harus menjadi telaah bersama bahwasanya orang kaya ketika terjadi prediksi resesi, mereka sudah mempersiapkan, teman-teman. Mereka sudah mempersiapkan aset-aset mereka yang memang itu memiliki high resiko. Mereka akan memindahkan itu ke aset-aset yang low risk, memiliki resiko yang rendah. Ini menjadi suatu telaah bahwasanya orang kaya memiliki tingkat literasi yang lebih tinggi. Mereka sadar akan literasi keuangan, mereka sadar akan topik ekonomi terkini, mereka sadar akan hal-hal yang terjadi di dunia, sehingga mereka mampu untuk mempersiapkan diri mereka dengan baik. Mereka mampu mempersiapkan diri mereka dengan baik, sehingga mereka tidak panik. Tapi berbeda dengan ketika kita berbicara tentang masyarakat-masyarakat yang sebelahnya ekonominya kelas menengah ke bawah, mereka masih sibuk berkutat pada pekerjaan-pekerjaan mereka, mungkin yang buruh pabrik, kemudian yang jadi tukang ojek. Apakah mereka juga well literate? Apakah mereka memiliki literasi keuangan yang baik? Apakah mereka juga sadar? Apakah mereka tahu ketika di tahun 2023 nanti akan ada resesi? Mereka tidak tahu, teman-teman, dan mereka tidak mempersiapkan diri mereka. Mereka tidak mereka tidak memiliki kesiapan secara lahiriah, secara finansial, sehingga mereka kaget sehingga dalam artian seperti yang bisa dilakukan pemerintah juga memiliki solusi atas itu, yaitu adalah pemberian subsidi. Pemberian subsidi ini jangan menjadi suatu suatu tren yang kemudian mendekat dari pemerintah. Sebenarnya subsidi ini merupakan suatu bantuan paling bermanfaat dari pemerintah ketika terjadi resesi. Ketika pandemi COVID-19, ketika di Amerika Serikat mencetak uang sebanyak mungkin ketika pandemi untuk memenuhi roda perputaran ekonomi negaranya, Indonesia tidak melakukan hal tersebut, teman-teman. Indonesia melakukan apa? Indonesia memaksimalkan penggunaan APBN untuk mensubsidi
masyarakatnya agar mereka bisa untuk bertahan hidup dengan pemberian uang subsidi itu biasanya per bulan itu kalau tidak salah 300.000 atau 600.000 gitu. Dan itu secara nyata dirasakan oleh masyarakat, bahkan masyarakat pedesaan pun tidak takut ketika ada pandemi COVID. Karena apa? Karena mereka sudah percaya pada pemerintah, mereka mengandalkan pemerintah, sehingga pemerintah pun bertanggung jawab atas masyarakatnya, mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian ketika Amerika pada masa sekarang ini masih berkutat pada pemulihan ekonomi pasca pandemi, mereka masih PDB-nya masih minus, tapi Indonesia masih tetap stagnan. Ini satu hal yang kemudian digarisbawahi, bahwasanya bukan hanya tentang kemunculan orang-orang kaya baru, tapi juga tentang seberapa pemerintah itu mampu untuk mempertahankan masyarakatnya untuk tidak istilahnya terlalu masuk ke jurang kemiskinan ketika terjadi resesi. Ini jadi satu hal yang menarik. Kemudian atas pertanyaan tadi, yaitu tingkat kesadaran itu menjadi satu hal yang penting. Karena apa? Karena tingkat kesadaran itu sudah menjadi kebiasaan, sehingga daripada orang menengah ke atas tadi, ketika terjadi resesi itu, mereka sudah mampu untuk memutuskan decision mereka terhadap keuangan mereka sendiri itu sudah matang, teman-teman. Mereka tidak mengandalkan pemerintah karena mereka tahu mereka tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tapi ketika orang menengah ke bawah, mereka tidak sadar akan dampak ekonomi yang terjadi akibat krisis ekonomi, tapi mereka pun juga istilahnya tidak yang miskin-miskin banget, bukan yang istilahnya miskin langsung miskin gitu kan, tidak. Tapi mereka mampu bertahan dan mereka tetap sustain dibantu oleh pemerintah. Itu menjadi satu hal yang menarik dan itu harusnya menjadi garis bawah yang seharusnya terjadi gitu kan. Itu kenapa orang kaya kemunculan, ya karena mereka mampu untuk melihat dan melakukan keputusan yang baik atas keuangannya mereka sendiri gitu. Terima kasih dua penanya yang hebat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Siva atas jawaban dan kepada Kak Meliani dan Kak Delia atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Baik, kepada Suwandi dipersilahkan. Assalamualaikum Kak Siva. Di sini kan kita membahas tentang kontribusi ekonomi syariah menghadapi resesi di tahun 2023 kan ya Kak. Nah sebenarnya pertanyaan saya adalah apa sih keunggulan dari sistem ekonomi syariah dalam menghadapi resesi ini dibanding dengan sistem konvensional Kak? Terima kasih. Kita berbicara tentang korelasi ya teman-teman. Ini menjadi suatu pertanyaan yang sering sekali saya dengar ketika ada diskusi-diskusi ataupun musyawarah-musyawarah, entah itu regional maupun nasional. Kita masih mempertanyakan korelasi daripada ekonomi syariah ketika ekonomi konvensional pun masih belum bisa menjawab suatu permasalahan tersebut. Ini jadi soal yang menarik. Ini sebenarnya tercantum pada term of reference daripada yang telah dikirimkan oleh SES. SES, Syariah Economic Student Club, EPB. Mereka sangat pintar sekali, yang mana dalam topik kajian ini, ekonomi konvensional memang masih bisa dikatakan bahwasanya ekonomi konvensional menjadi ekonomi utama, penggerak ekonomi utama dunia. Tapi bagi negara-negara yang memiliki masyarakat yang masyarakatnya itu beragama Muslim, tentu ekonomi syariah merupakan menjadi patokan mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi. Itu menjadi satu garis bawah, bahwasanya behavior, baik lagi kebiasaan masyarakat Muslim dalam mengelola keuangannya itu merupakan suatu langkah ataupun satu dasar bahwasanya ketika masyarakat Muslim mengalami suatu masalah ekonomi, kebiasaan pengelolaan ekonomi secara syariah merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian. Kemudian korelasinya itu apa ketika terjadi resesi ekonomi global? Kemudian posisi ekonomi syariah itu gimana? Posisi ekonomi syariah seperti yang tadi dijelaskan bahwasanya ekonomi syariah berkutat pada yang pertama adalah lembaga keuangan syariah, teman-teman.
lembaga keuangan syariah yang kemudian di Indonesia sedang berkembang, ini merupakan suatu lembaga keuangan yang memang langsung bersentuhan langsung. Dalam artian langsung memiliki kontribusi secara nyata terhadap masyarakat, sehingga masyarakat yang istilahnya Muslim tadi, ketika mereka memiliki aset di perbankan, likuiditas perbankan, atau perbankan syariah, ketika terjadi resesi, kontribusi ekonomi syariah di mana? Itu ada di lembaga keuangan syariah banknya, di perbankannya. Apakah tadi mereka mampu untuk mengidentifikasikan daripada dampak resesi tadi, kemudian apakah mereka mampu untuk menginformasikan kepada nasabahnya bahwasanya akan ada resesi sehingga beberapa aset nanti akan terganggu dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh kecil. Bahwasanya masyarakat ekonomi syariah ini bukan hanya suatu sistem ekonomi, tapi juga menjadi suatu kebiasaan yang kemudian harus ditanamkan dalam diri setiap masyarakat muslim. Karena apa? Karena harus berpegang teguh bahwasanya ekonomi syariah ini tidak hanya berposisi sebagai suatu sistem ekonomi, tapi juga suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim, gitu kan. Ya itu seperti contoh kecilnya. Kemudian mungkin kalau mau contoh yang lebih lagi, itu adalah ketika tadi kita berbicara tentang halal food, teman-teman. Kebiasaan masyarakat muslim untuk membeli makanan berlabel halal itu merupakan suatu keniscayaan. Dalam artian masyarakat muslim tidak mungkin memakan suatu makanan yang haram, tapi dalam konteks yang berbeda itu terjadi krisis pangan akibat resesi. Sehingga bagaimana masyarakat muslim ini mampu untuk memutar otak, mampu untuk kembali lagi bahwasanya bagaimana cara memenuhi kebutuhan pokok tapi tetap halal. Nah, apa yang mereka cari yaitu adalah halal food, halal frozen food, dan lain sebagainya. Dan akibat digitalisasi tersebut, mereka mampu untuk membeli halal frozen food itu di market shop online, gitu kan. Itu jadi dalam artian kontribusi ekonomi syariah ataupun korelasi ekonomi syariah adalah bagaimana tentang masyarakat muslim itu mampu memiliki sikap yang memang ekonomi Islam, ekonomi syariah terhadap keputusan finansialnya, keuangannya, terhadap apa yang terjadi akibat resesi ekonomi global itu. Lebih ke arah sikap sih sebenarnya. Baik, kepada Suandi, apakah sudah menjawab? Terima kasih Pak, sudah. Oke. Terima kasih kepada Kak Siva atas jawabannya dan kepada semua penanya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat dan foto bersama. Semoga Kak Siva bisa menerima sertifikat dari sesi sebagai apresiasi dan juga rasa terima kasih kami atas kemauan dari Kak Siva untuk menjadi pembicara pada KCI kelima kali ini. Semoga diterima ya, Kak. Maksa banget. Oke. Lalu selanjutnya kita akan melakukan foto sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh saya. Jika teman-teman semua hadirin ingin on cam semuanya, dan tunjukkan pose terbaik kalian. Oke, teman-teman yang ingin on cam dipercepat. Oke,
Mungkin yang lain jika tidak ingin on cam bisa memberikan reaction ya. Dan akan saya pimpin. 1, 2, 3. Oke, ganti lagi. Apa nih, Kak? Boleh itu Kak. Itu pose harmoni berdampak. Gimana tuh, Kak? Oke, sesuai gitu ya. Harmoni berdampak. Ekonomi berdampak. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih ya teman-teman. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah on cam dan sudah hadir pada acara kali ini. Sebelum kita mengakhiri acara kali ini, lebih baiknya kita menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Siva yang sudah hadir dan menjadi pembicara pada KC kali ini, dan terima kasih juga kepada semua hadirin yang telah menghadiri dengan seksama, dan kepada panitia juga terima kasih sudah bekerja keras. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di KC berikutnya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Ekonom Robani BB.